Shalom, perkenalkan nama saya Krisnawati Rombatabara, saya dari Prodi Pak semester 3. Di sini saya akan membuat video singkat mengenai UTS hermeneutik, di mana saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu hermeneutik. Nah, hermeneutik adalah suatu pendekatan atau metodologi dalam ilmu sosial yang digunakan untuk memahami dan menafsir sebuah teks atau fenomena budaya. Istilah atau kata hermeneutik berasal dari kata Yunani hermeneutika yang berarti seni atau ilmu. Mengapa disebut seni atau ilmu? Karena ilmu ini mengikuti aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan metode-metode tertentu. Berikut adalah seni yang disebut seni karena merupakan keterampilan yang berkembang dengan praktik atau latihan. Jadi bisa kita pahami bahwa hermeneutik adalah ilmu dan seni interpretasi. Pertanyaan yang kedua, hermeneutik memiliki akar sejarah yang panjang dan pendekatan yang telah berkembang selama berabad-abad. Nah, beberapa perkembangan penting dalam sejarah hermeneutik. Yang pertama, Yunani kuno. Asal-usul kata hermeneutik dapat ditelusuri ke Yunani kuno, khususnya kepada Hermes, dewa pesan komunikasi dan perantara. Dalam budaya Yunani, Hermes adalah pelindung, penyair, dan penerjemah. Oleh karena itu, hermeneutik awalnya terkait dengan seni menerjemahkan teks-teks klasik seperti tulisan-tulisan filosofis dan sastra dari satu bahasa ke bahasa lain. Yang kedua, hermeneutik Alkitab. Dalam konteks Kristen, hermeneutik sangat penting dalam tafsir Alkitab. Orang Kristen telah lama berusaha untuk memahami dan menafsirkan teks-teks Alkitab dengan benar, terutama dalam konteks ajaran agama dan moral. Para teolog seperti St. Augustine dan St. Thomas Aquinas telah memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan hermeneutik Alkitab. Yang ketiga, pemikiran abad pertengahan. Tokoh-tokoh seperti St. Augustine, St. Thomas Aquinas, dan Roger Bacon memainkan peran penting dalam mengembangkan metode hermeneutik dan tafsir Alkitab pada abad pertengahan. Mereka juga mengembangkan pendekatan-pendekatan tertentu untuk menguraikan makna teks-teks agama. Yang keempat, era Renaissance. Selama Renaissance, penekanan pada pemahaman sastra dan klasik Yunani dan Latin memperkuat studi hermeneutik humanis seperti Lorenzo Valla dan Desiderius Erasmus, mendorong pemahaman yang lebih mendalam terhadap teks-teks klasik. Yang kelima, abad ke-18 dan ke-19. Pemikiran filosofis tentang hermeneutik berkembang pesat selama abad pencerahan dan romantisme. Tokoh-tokoh seperti Friedrich Schleiermacher dan William Dilthey memberikan kontribusi penting terhadap pemikiran hermeneutik pada masa ini. Schleiermacher misalnya mengumumkan bahwa pemahaman teks tidak hanya tentang penerjemahan kata demi kata, tetapi juga tentang memahami niat atau maksud penulis. Kita akan masuk dalam pertanyaan yang ketiga, fungsi hermeneutik. Yang pertama, pemahaman makna. Fungsi utama hermeneutik adalah untuk membantu individu atau peneliti dalam memahami makna teks atau fenomena budaya. Ini bisa mencakup pemahaman makna teks sastra, dokumen, sejarah, wawancara, atau budaya populer. Yang kedua, tafsir dan interpretasi. Hermeneutik digunakan untuk menafsirkan teks-teks yang kompleks atau ambigu. Ini berlaku tidak hanya untuk teks sastra, tetapi juga untuk teks agama, hukum, filsafat, dan berbagai konteks lainnya. Yang ketiga, penjelasan konteks. Hermeneutik membantu dalam memahami konteks sosial budaya, sejarah, dan linguistik, di mana teks atau fenomena ini muncul untuk membantu dalam mengaitkan makna dengan konteks yang relevan. Yang keempat, relevansi kontemporer. Hermeneutik memungkinkan kita untuk menghubungkan teks atau konsep yang berasal dari masa lampau dengan masalah, dan pertanyaan kontemporer ini membantu dalam aplikasi relevan dari ide-ide kuno dalam konteks modern. Yang kelima, refleksi filosofis. Hermeneutik adalah subjek penting dalam filsafat dan digunakan untuk merenungkan tentang filsafat penafsiran, makna, dan pemahaman ini sendiri. Ini mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang subjektivitas, interpretasi, dan bahan etika interpretasi. Kita akan masuk dalam pertanyaan yang keempat, masalah hermeneutik. Yang pertama, keterbatasan bahasa. Bahasa merupakan alat utama dalam hermeneutik, tetapi bahasa seringkali tidak cukup untuk mengekspresikan makna yang tepat. Misalnya dalam menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain, seringkali terjadi kehilangan nuansa dan konotasi tertentu. Yang kedua, keterbatasan pengalaman dan konteks. Tafsir seseorang terhadap teks atau budaya tertentu sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi mereka dan konteks sosial budaya dan sejarah mereka. Ini dapat menyebabkan beragam pemahaman terhadap teks yang sama. Yang ketiga, keterbatasan penafsir. Penafsir adalah individu yang menginterpretasikan teks atau budaya, dan mereka memiliki bias keyakinan dan pengalaman yang mungkin mempengaruhi cara mereka memahami dan menginterpretasikan sesuatu.
Ini juga dapat menjadi masalah ketika mereka berusaha mencapai pemahaman yang objektif. Yang keempat, masalah teknikal dalam teks. Beberapa teks dapat memiliki masalah teknis seperti naskah yang rusak atau ambigu, istilah yang tidak lazim atau struktur yang rumit. Semua ini dapat mempersulit proses interpretasi. Yang kelima, perbedaan budaya teori hermeneutik mencoba untuk memahami teks dan budaya dari masa lalu. Dan ini bisa sangat sulit ketika ada perbedaan besar dalam budaya nilai dan keyakinan antara penafsir dan budaya yang sedang dinalisis. Yang keenam, kontinuitas vs dikotinuitas. Hermeneutik seringkali berurusan dengan pertanyaan tentang sejauh mana kita harus memahami teks atau budaya dalam konteks sejarahnya atau kontinuitas, atau sejauh mana kita dapat menerapkan dalam konteks yang berbeda diskontinuitas. Kita masuk dalam pertanyaan yang ketujuh, masalah interpretasi teks agama. Nah, dalam konteks agama, hermeneutik seringkali menjadi perdebatan penting mengenai cara-cara yang sah untuk menginterpretasikan teks-teks suci seperti Alkitab atau Al-Quran. Ini bisa memiliki implikasi yang besar bagi pemahaman agama dan praktek keagamaan. Nah, pertanyaan yang kedelapan, tantangan teknologi. Dengan kemajuan teknologi seperti penggunaan algoritma dan kecerdasan buatan dalam menganalisis dan menginterpretasikan teks secara otomatis, muncul pertanyaan etis dan metodologis baru dalam hermeneutika. Oleh karena itu, perlu diingat ya bahwa hermeneutik ini adalah bidang yang kompleks dan terus berkembang, dan masalah-masalah ini adalah sebagian kecil dari sejumlah pertanyaan dan tantangan yang dapat dihadapi dalam upaya memahami dan menginterpretasikan teks dan budaya. 5 gap teori tujuannya untuk apa? Menafsir dengan gap teori tujuan untuk orang yang menafsir memahami dengan benar. Nah, dalam teori gap ini terdapat bahasa, budaya, historis atau latar belakang. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya. Mungkin jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.